Muhammadi wa barik wasallim. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah. Hari ini Ramadan ke-22 kalau kami. Kalau kami 22, kalau yang lain mungkin baru ke 21. Soalnya duluan kami nanti lebaran ya. Serempak ya. Ya. Apapun itu, kita masing-masing punya dasar kenapa memilih tanggal itu untuk berpuasa ya. Kita saling menghormati, menghargai. Yang penting puasa. Yang salah itu yang tidak puasa ya. Alhamdulillah hadir bersama kita Bapak Haji Ustadz Ian Haki Cikman. Kenal gak ya? Kita impor jauh ini. Beliau ini lemah. Bu, masuk ke dalam dulu, isi yang kosong dulu di dalam. Bu, sini Bu, masuk sini Bu. Jangan di pintu di sini, baik, lewat sini. Iya, langsung ya. Tes 1, 2. Jadi beliau ini semenjak pensiun keliling melo anak cucu ke Bengkulu, Pagarala, Jakarta, Aku kinai kalau pas ini lah sampai Masjid Kubah semua lemaknya beliau nih masa tua bahagia keliling-keliling. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk bersama-sama menikmati Ramadan. Ini adalah 10 terakhir ya. 10 terakhir ini banyak sekali hadis meriwayatkan bahwa di 10 terakhir ini nantilah hadirnya malam Lailatul Qadar. Kapan datangnya kita tidak tahu. Mak mana dapatkannya, karena malam Lailatul Qadar itu hadiah Allah banyak sekali. Ya sayang kalau dilewati. Jadi untuk wanita-wanita aktif yang masih menstruasi sebenarnya rugi ya Bu. Waduh, tinggal 10 hari main 10 gitu tuh ya. Tapi ya kita syukuri saja nikmat Allah. Nah, bagi yang masih berikan Allah kesempatan ada di 10 Ramadan akhir, saya pesankan kita berpesan bersama, mari isi 10 hari terakhir Ramadan ini dengan banyak-banyak amalan sholihah ya. Kalau Nabi contohkan beliau beriktikaf di masjid, kalau malam beliau bangunkan ya. Jadi judulnya membangunkan istri, anak-anak, cucu dibangun ke galuh malam. Paling tidak sholat 2 rakaat kata Rasulullah. Bangun. Sholat. Ya. Karena apa? Ketika kita dapat di malam Lailatul Qadar itu Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Jadi begitu mulianya malam ini dari kita sholat tarawih sampai terbitnya fajar, itu Allah berkahi. Ini dengan apa malam Lailatul Qadar ini? Minum, lapar makan gitu. Dan saya lihat tuh senang banget itu serombongan satu keluarga ya, sampai cucu-cucunya dibawa igale gitu. Itu penuh di Istiqlal kalau udah 10 terakhir. Jadi kayak piknik tapi wisata religi. Kalau saya lihat itu berkemah keluarga, tapi kemahnya di masjid. Nah kalau yang cucu kecil-kecil itu kan pasti berlari sana berlari sini, tapi bagus. Takmir masjidnya tidak melarang, karena ini adalah pendidikan untuk si anak ya, untuk melihat bagaimana orang tuanya melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Dulu saya bertanya-tanya terus, ada anak buah
saya PNS yang setiap 10 hari terakhir Ramadan ini mengajukan cuti. Apa nak cuti? Bu, lah masuk 10 hari akhir Ramadan aku nak iktikaf di masjid, aku nak cuti. Nah, aku bertanya-tanya, rupanya setelah aku pelajari, rupanya Rasulullah mencontohkan seperti itu, ya. Ini luar biasa. Bagi saya sendiri malah belum pernah. Jadi pengen sekali ya, bagi yang sempat silahkan Bu ya, yang rumahnya dekat masjid silahkan untuk melaksanakan ini. Kalau ibu-ibu tentunya harus bareng bapaknya, jangan ibu sendiri bapak di rumah ya, bahaya nanti. Jadi jangan menimbulkan fitnah. Lebih bagus yang bapak-bapaknya ya Pak Ustadz ya, jadi bapaknya ke masjid, manfaatkan 10 hari terbaik yang Allah berikan kepada kita. Kemudian list Ramadan kita, jangan lupa mumpung masih ada Ramadan, selalu sebelum Ramadan kita menunggu-nunggu, ya Allah Ramadan datang, ya Allah Ramadan datang ya, bulan istimewa datang. Istimewanya apa? Ketika Ramadan datang, apa yang berubah dari kita? Ya, jangan senang lah bulan puasa datang, tapi tidak ada perubahan di diri kita menjadi lebih baik. Kita list, kalau Adidayat itu ngajari di list, dibuat list dan kita bangun ketidur lagi apa yang sudah kita gawekan ya. Qobliyah subuhnya, sholat suruh, sholat duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur. Kalau sholat wajib tak usah dihitung di list, memang wajib. Nah, sunnah-sunnah yang menghantar kebajikan kita, amalan sholihah kita itu yang harus dikejar. Kemudian sodakoh di bulan Ramadan ini luar biasa. Memberi makan kepada orang yang berpuasa, pahalanya sama saja kita berpuasa. Ya, jadi luar biasa Allah berikan pintu-pintu anugerah ya, pintu-pintu kebaikan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan ini. Ramadan akan meninggalkan kita, sehingga bagi yang belum berubah, bagi yang masih menyimpan hartanya seerat-eratnya, ayo, masih ada kesempatan, dibukakan lebar sama Allah ya, pintu anugerah, pintu ampunan semuanya dibuka oleh Allah. Tapi tentunya mak mano nak dapat ampunan kalau kita tidak minta ampun, mak mano tidak dapat anugerah kalau kita tidak melaksanakan yang terbaik. Jadi koreksi masing-masing kita, apa sih yang sudah kita kerjakan di Ramadan ini? Ngajinya lah sampai mano? Apakah Quran kita dibuka tiap hari? Ya, ini yang benar-benar harus kita persiapkan dengan baik. Mumpung Ramadan masih ada. Kalau lah selesai, maka keistimewaan di bulan ini akan selesai. Jadi rugilah kita yang melewati Ramadan biasa-biasa saja, yang melewati Ramadan dan terus ingin memberi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada saya sendiri, kepada anak-anak ya, supaya mari menghidupkan Ramadan, bulan yang barokah ini dengan sebaik-baiknya. Jadi hari ini kita ngaji, hari ini istimewa. Kenapa istimewa? Biasanya kita ngaji tidak ada barisan bapak-bapak ya. Bapaknya cuman Pak Asmarno, Abah, Bapak Ustadz. Hari ini alhamdulillah ini adalah rombongan pengajian kita di Panti Sakinah Putri Aisyah ya. Jadi sekalian saya pikir daripada kita ngadakan sekali lagi, saya bilang kumpul di sini karena hari Ahad besok kami harus berangkat ke Cempaka Sakti dan ke Sukoharjo di Trans SP2 SP3 ya. Jadi mereka sudah menunggu kedatangan kita ya. Jadi daripada besok gagal, saya gabungkan pengajian yang di Pantri Aisyah
Sakinah Putri ini ngaji di sini. Untuk rombongan panti, pengajian panti nanti di akhir pengajian jangan pulang dulu ya, duduk manis di sini dulu karena ada yang nak diobrol ke ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, selamat menikmati Ramadan akhir kita. Semoga Allah berikan umur panjang pada kita ya, supaya kita bisa menyelesaikan Ramadan kita, kemudian bisa menikmati Syawal kita ya. Nanti insya Allah, amin. Hari ini kita akan belajar surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 16 ya. Baiklah, untuk membuka pengajian kita, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 16. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله
Halo. Quran surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai ayat 16. Al-Ahqaf, bukit-bukit pasir. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan, dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu sekalian, ini surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 16. Hari ini kita akan mengkaji ya tentang isinya. Ada masalah keimanan, masalah janji Allah, Bu ya, janji Allah. Kalau kita selalu mengumpulkan amal soleh, iman dan amal soleh itu selalu berikatan. Kalau yang disebut orang beriman ya harus beramal soleh. Tidak ada iman itu sendiri. Iman amal soleh itu hal yang dua yang tidak terpisahkan. Kumpulkan amal-amal soleh terbaik, karena tugas kita di dunia ini cuma satu, beribadah. Apapun yang kita kerjakan, jadikan itu ibadah. Pegawai ibadah, masa untuk suami, anak jadi ibadah. Ya, sebenarnya kalau perempuan ini enak, lahan ibadahnya banyak sekali ya. Berbakti dengan orang tua itu ibadah yang luar biasa, dan janji Allah atas semua yang kita kerjakan tadi ya, maka Allah akan berikan surga. Jadi tujuan akhir kita, Bu, selalu saya bilang ada dua pilihan, cuman the end of the world nanti semua kita mati. Nah pas mati nanti itu nak pilih yang mana? Nggak ganti, nak pilihan ketiga. Pilihannya dua, nak surga apa nak neraka. Pilih yang mana, Bu? Nak surga, Bu ya. Kita datang ke taklim ini mau bergandengan tangan menuju surganya Allah ya. Jadi kita kumpulkan, Bu. Jangan sampai perempuan ini mudah sekali kumpulkan amal-amal solehan tadi, bukti keimanan kita tadi menuju surganya Allah. Tapi kata Allah, perempuan juga yang mudah bangkrut habis. Sudah banyak dikumpulkan yang tahajudnya paling khusyuk, puasa Senin Kemisnya paling luar biasa ya, puasa Ayub, semuanya dikerjakan dengan baik, masak untuk keluarganya dikerjakan dengan baik.
Majelis taklim yang penuh itu perempuan. Kalau bapak-bapak buat majelis taklim, isinya berapa? 10. Alhamdulillah aku punya majelis taklim bapak-bapak yang di depan aku ini. Dari 26 anggota turun jadi berapa Pak? 16 Pak ya? Masih lumayan 16. Jadi kalau majelis taklim bapak-bapak ini 10, 20 paling banter ya. Tapi kalau ibu-ibu majelis taklimnya luar biasa. Itulah tadi, perempuan ini lebih gesit, lebih mudah mengumpulkan amalan sholihah. Tapi kata Rasulullah, perempuan juga yang lebih mudah bangkrut ya. Bangkrut, hilang gala amal solehnya. Oleh apa Bu? Hilangnya? Oleh ghibah. Ya. Aku mengingatkan diriku sendiri, mengingatkan seluruh yang hadir di sini, hindari ghibah. Ghibah itu kalau benar yang diceritakan, benar yang dibisik-bisik ke, itu pun berdosa. Kalau salah yang dibisik ke, salah yang diomong ke, itu namanya fitnah. Dan fitnah itu susah banget Bu, susah banget nak pulihkannya. Ya, ibaratnya kita lah nabur bulu ayam di jalan, nak ngumpul ke sikok-sikok lagi tak bisa. Apalagi kalau fitnah itu melalui medsos yang baca se-Indonesia Raya. Ya, jadi orang yang difitnah tinggal ngumpulkan pahala yang dari kita tadi. Kalau kita ngobrol ke dia, kita yang ngumpul ke pahalanya. Ya, jadi jangan sampai kita yang rajin majelis taklim ini menjadi umat yang bangkrut, menjadi perempuan-perempuan yang bangkrut. Ya, perasaan gula banyak ya bawa, begitu di akhirat nanti ditimpa, dah apa aku minus ya kan? Padahal aku rajin sholat, rajin ngaji, rajin sedekah. Apa aku bangkrut, gak punya amal? Rupanya diambil sikok-sikok amalan tadi oleh yang kita bicarakan. Ya, jadi tidak usah lagi mulut kita sibuk menggibah. Ya, kalau tidak senang ngomong, langsung dengan yang bersangkutan. Jangan menggibah, jangan jadikan apapun itu sumber pembicaraan. Ya, jadi Al-Aqaf tadi masalah keimanan nanti akan diuraikan oleh Pak Ustadz dan Hadi. Baiklah, kita dengarkan dulu asbabun nuzul dari surat Al-Aqaf ini. Persilakan Bunda Jasna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu kita lanjutkan asbabun nuzul surat Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf, butir-butir pasir. Bukan imah, surat Al-Ahqaf atasnya 35 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Jassiyah. Ayat bukit-bukit pasir. Bukit-bukit pasir dinamai Al-Ahqaf bukit-bukit pasir dari perkataan Al-Ahqaf yang terdapat 21 ayat surat ini. Di dalam ayat tersebut dan ayat-ayat sesudahnya diterangkan bahwa Nabi Hud alaihi wassalam telah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya. Surat Al-Ahqaf yang sekarang dikenal dengan Al-Qur'an kali, tetapi kaumnya tetap ingkar sekalipun mereka telah diberi peringatan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya. Akhirnya Allah menghancurkan mereka dengan tiupan angin kencang. Hal ini adalah sebagai satu syarat dari Allah kepada kaum musyrikin Quraisy bahwa mereka akan dihancurkan bila mereka tidak mengindahkan seruan Rasul.
Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pokok-pokok isinya ialah yang pertama keimanan. Dalil-dalil dan bukti keesaan Allah dan bahwa menyembah berhala adalah sesat. Orang-orang mukmin akan mendapat kebahagiaan dan orang-orang kafir akan diazab. Ibu-ibu sekalian, terbatas kepada umat manusia, tetapi juga pada jin. Hukum-hukum perintah kepada manusia supaya patuh kepada ibu bapa, memuliakannya dan mengerjakan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, dan larangan menyakiti hatinya. Jadi larang kita nyakiti hati teman-teman Pak. Kisah-kisah Nabi Hud alaihissalam dan kaumnya dan lain-lain, orang yang mementingkan kenikmatan hidup duniawi di dunia ini saja akan merugi kepada Allah dan beristiqomah dalam kehidupannya, tidak ada kekhawatirannya terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati. Bapak Ibu sekalian, Asbabun Nuzul surat Al-Qaf 15-17 ini. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa ayat ini bukanlah berkaitan dengan Abdurrahman bin Abu Bakar, karena Abdurrahman bin Abu Bakar telah lebih dahulu masuk Islam dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Sebelum ayat ini turun, ayat ini menjelaskan seseorang dari kaum musyrik yang berkata-kata tidak sopan kepada kedua orang tuanya. Hadis sahih, hadis diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian membenci ayah-ayah kalian. Barang siapa yang membenci ayahnya berarti dia kafir. Jadi hanya sekian Bapak Ibu sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah disampaikan tadi oleh Bunda kita Jasna bahwa surat Al-Aqaf terutama ayat 13-16 tadi Bu ya, betul-betul keimanan dan perintah kita menghormati orang tua ya. Jadi tadi pagi aku buka Instagram ya, Cak Budi Official. Jadi aku agak tertarik akhir-akhir ini dengan Cak Budi Official. Ada seorang ibu nangis ya, nangis. Dia bilang, kenapa nangis Nek? Dia meratap, kenapalah di masa tuaku aku seperti ini, katanya. Kenapa Nek? Rumah aku dijual sama anakku. Aku tidak punya rumah lagi. Jadi sekarang aku ditampung oleh tetanggaku. Merinding aku. Untung tetangganya baik, diberikan satu kamar untuk dia tinggal walaupun seadanya ya. Dia nangis, kenapalah Allah berikan ini kepadaku. Jadi kata tetangganya, sudah, inilah bagian hidup masing-masing kita, katanya kan. Nenek tinggallah di sini, tidak usah meratap, syukuri apa yang ada, dan urusan anak nenek itu urusan dia dengan Allah. Jadi aku merinding Bu ya, alangkah tegonya ini anaknya. Rumahnya mau dijual, maknya udah tinjau haknya ya. Nak jadi apa jadi? Bukannya maknya kalau dijual rumahnya karena dia butuh tadi, maknya diambil di serumah dengan dia, tidak apa-apa, dipelihara ya. Inilah maknya udah diurusi. Untung ketemu dengan tetangga yang baik yang mau menampung dia. Kalau tidak, mak mana dia jadi gelandangan ya. Saya bayangkan itu
merinding sekali. Nangis bercucuran air mata, tidak beti-beti sungguhan. Saya bayangkan di dalam tangisan dia itu kan selalu ada doa ya. Ya Allah, betapa anak ini membuat air mata wong tuanya tuh ngalir terus ini. Mak mana ceritanya? Irisan hati ya. Jadi komen Cak Budi itu, kalau kamu belum bisa membahagiakan orang tuamu, maka jangan sampai membuat orang tuamu mengeluarkan air mata karena ulahmu. Ya, ini untuk kita semuanya, untuk kita semuanya. Yang masih punya wong tua, mumpung Allah masih kasih kesempatan. Kalau kami berdua, dua orang tua saya sudah Allah panggil. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa Bapak Ibu kami, melapangkan kuburnya, menerangkan kuburnya, dan membebaskan Bapak Ibu kami dari siksa kubur. Kami masih ada orang tua dari Abah dari kami, sudah sepuh juga ya. Jadi yang masih punya wong tua, masih Allah berikan kesempatan. Ini adalah kesempatan terbaik. Mumpung Ramadan, bahagiakan dia. Jangan sampai wong tua ini ngomong keinginan yang dia nggak dapat. Kasih apa yang dia minta, jok lah. Kapan lagi? Ya, waktu apalagi kalau pasien saya kemarin, aduh ya Allah nangis aku. Pucat berdiri tidak pacak lah ngelentok mak ini nah. Aku bilang, Nek, ngapa nenek nih? Tidak bisa lagi, aku makan muntah terus katanya kan. Badannya panas, muntah terus. Sudah Nek, kalau tidak kuat lagi duduk kita rawat baik, kita infus bangku sehat. Aku bilang, ini upaya ikhtiar kita. Jadi jawablah menantunya, Bu, udah kata yang nak nungguinnya. Anak-anaknya nih sibuk gale. Aku bilang, sepangkat apa anaknya sampai sibuk gale? Nyari aku dia. Waktu kamu kecil, aku bilang, kamu sakit demam dikit, mamakmu nilai yang gendong cari pertolongan sana sini. Katek duit dicari duit untuk nyelamatkan anak. Anak nenek ini bagus, aku bilang. Dia bisa ngurusi anak-anaknya gale, kamu ngurusi nenek sikok tidak baca. Aku bilang, oh ibu, aku ini menantunya, anak-anaknya nih, ibu tidak mampu gale katanya kan. Hah? Aku lagi mak itu, aku bilang, kalau kamu tidak galak, aku yang ngasuhnya, kami merawatnya. Dosa gale kamu ya. Aku bilang, kalau kau tidak galak, satu pun nak nungguinnya, dia udah nak sakit cak ini, yang aku bilang gitu. Bayangkanlah Bu ya, ini tamparan keras untuk kita semua anak-anak ya. Kalau orang tua kita sakit, maka tangan kita nilai yang pertama harus nolongnya. Ya, sedihnya aku waktu itu, tapi akhirnya mereka sadar, ya Bu, yo dirawat boleh lah Bu. Gitu. Kalau kamu tidak galak nungguinnya, perawat aku yang nungguinnya. Saya bayangkan, nenek itu makan udah tidak bisa, muntah saja. Air putih masuk, itu muntah. Mana cerita tuh, saya bilang gitu. Nah inilah yang disebut takaran menyayangi tadi, menyayangi wong tua. Nah ada pula cerita, Bu, mak mana aku nak nyayangi wong tua? Wong tua tuh Bu, ya Allah Bu, dengan aku jahat ya Allah. Saya bilang, kalau wong tua tidak baik dengan kita, tidak baik dengan anak kita, itu urusan dia dengan Allah. Ya, ingat itu urusan dia dengan Allah. Bodoh, ayo, kenapa kamu sekarang tidak pernah datang ke bapakmu? Ayo bapakku tuh kan jinion, kawin lagi gitu ya kan? Aku bilang itu urusan bapakmu dengan Allah, ya, bukan kamu yang berhak menghakiminya. Kamu kewajibannya di Al-Quran itu memuliakan orang tua. Masalah dia nyakiti kita, masalah dia buat gak baiknya kita, urusan dia dengan Allah. Berbeda agama saja kita harus menghormatinya, memuliakannya, apalagi dia sama agamanya.
masalah kesalahan biarlah Allah yang urus, ya, karena semuanya itu Allah balinya. Nah, kita kewajiban kita yang jangan ditinggalkan. Kewajiban kita adalah memuliakan. Nah, itu saja. Ya, jadi surat Al-Ahqaf tadi seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan kajian kita hari ini. Sesudah kajian nanti boleh tanya jawab, siapa nak bertanya jawab. Kemudian kalau sudah datang sholat zuhur kita, maka kita akan berjamaah sholat zuhur, ya. Di sini nanti kita tambahi lagi karpet. Kita berjamaah sholat zuhur. Yang mau wudhu ada banyak tempat untuk berwudhu, ya. Kemudian yang bapak-bapak, yang ibu-ibu, yang anggota pengajian dari Panti Sakinah, jangan pulang dulu, nanti duduklah dulu manis. Sesudah kita selesaikan yang lain, baru nanti kita inikan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ini kita dengarkan kajian kita dari Bapak Ustadz Yan Haki Cipman. Silakan.